tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Shalom saudara dan saudari. Dalam Alkitab ada mengatakan, Tuhan berkata kepada umatnya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama. Kita mulakan kebaktian. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Dan saat ini mari kita meninggikan nama Tuhan kita dengan menaikkan lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan
mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara dan saudari, sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dipetik dari Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau,
tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersyukur sebab kasih daripada Tuhan sehingga memungkinkan kami dan membolehkan kami untuk berada di tempat ini pada hari ini. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Kami mendoakan supaya setiap kehidupan kami sentiasa dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kuatkan iman kami. Bantu kami ya Tuhan dalam pertumbuhan perjalanan kerohanian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari. Semoga Tuhan berkati setiap saudara dan saudari. Pernahkah saudara dan saudari ada pengalaman sebegini sewaktu MCO ini? Anda buat cake ataupun buat roti di rumah. Dan sekiranya Anda ada pengalaman untuk membuat roti ataupun cake, Anda akan dapat perhatikan bila Anda sudah sediakan adunan tepung Anda. Bila dalam adunan Anda letakkan yeast ke dalam adunan tersebut, dan kemudian yeast akan menapai, dan kemudian adunan Anda akan semakin membesar. Dan sebenarnya saudara dan saudari, begitu juga lah sebenarnya dalam secara kerohanian, bagaimana dosa juga berlaku sedemikian. Dan dosa sebenarnya akan semakin mengembang, semakin membesar, dan membawakan kesudahan yang lebih teruk. Dan contohnya kita lihat seorang yang dari kecil mungkin bercakap bohong yang kecil-kecil. Bila dia semakin membesar akan semakin menjadi jahat. Sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit cakap bohong kemudian menyebabkan seseorang itu hidup dengan menyandarkan bercakap bohong. Dan kemudian bila semakin jahat lagi, orang itu dapat melakukan perbuatan apa juga kejahatan dapat dilakukan. Nah, beginilah bagaimana dosa menapai, mengembang. Sejak kita lihat bila Adam dan juga Hawa mereka tidak setia kepada Tuhan dan mereka memberontak terhadap Tuhan dan jatuh di dalam dosa. Dan kemudian kita melihat bagaimana dosa sedang menapai dan akhirnya membawa kemusnahan yang lebih besar. Dan pada hari ini kita bersambung, kita lihat dalam buku Kejadian bab yang keempat bagaimana dosa sedang menapai. Dan pertama kita lihat dosa bagaimana menapai. Dan kita melihat manusia menjadi tidak hormat kepada Tuhan. Adam dan Hawa, mereka ada 2 anak. Dalam Kejadian keempat kita lihat mereka ada 2 anak. Satu nama dia, abang ini namanya adalah Kain, dan adiknya namanya Habel. Kain adalah seorang petani, bukan pembuat kain. Kain adalah petani, tetapi adiknya Habel adalah gembala. Nah, kita lihat dalam Alkitab berkata, setelah beberapa waktu lamanya,
maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan menyindahkan Habel dan juga korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel dan bukannya Kain. Dan akhirnya menimbulkan bagaimana perasaan Kain yang marah akan adiknya, dengki, cemburu, marah dan berdendam terhadap adiknya. Dan akhirnya berkesudahan dengan membunuh adiknya. Ada orang berkata, dosa tidak pernah statik. Dia semakin merebak. Maksudnya tuh dosa itu akan sentiasa mengembang dan merebak. Kita lihat dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah tidak tunduk kepada Tuhan dan memberontak. Dan kemudian bagaimana dia merebak dan merebak kemudian menjadi membunuh orang. Dan ternyata bagaimana dosa sedang menapai dan sedang merebak. Dan mengapakah kita lihat Tuhan tidak mengindahkan persembahan Abel? Kita lihat dalam buku Ibrani sebenarnya ada memberitahu kepada kita sebabnya. Dalam Ibrani bab 11 kita lihat. Kerana iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar. Kerana Allah berkenan akan persembahannya itu, dan kerana iman, dia masih berbicara sesudah dia mati. Apa yang dilakukan oleh Habel dalam korban persembahannya adalah disebabkan Habel adalah seorang benar. Dan Habel berdasarkan kepada imannya dan juga hati yang takut kepada Tuhan untuk melakukan korban persembahannya. Dalam Alkitab berkata, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Dan bagaimana dia mempersembahkan korban adalah dari korban sulungnya, maksudnya mempersembahkan yang terbaik daripada korbannya diberikan kepada Tuhan. Tapi bagi Kain berlainan, hatinya tidak takut kepada Tuhan, tidak beriman kepada Tuhan, dan maka korban yang dibawakan kepada Tuhan adalah dengan cara yang cincin cai-cai, maksudnya dengan cara yang sebarangan, tidak memberikan hormat kepada Tuhan dalam persembahan yang dilakukan. Maka persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan kita juga dapat melihat bagaimana ketidaksetianya kepada Tuhan dan hati yang tidak takut kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh Kain. Jadi bila Tuhan menegur, dalam Alkitab berkata, Kain marah dan mukanya bertukar dari muka yang biasa menjadi muka yang merah, muka yang hitam. Jadi muka dia bertukar warna sebab dia sangat marah. Dan tidak dapat menanggung segala kesudahan yang dilakukannya. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya Tuhan berkomunikasi dengan Kain dan coba untuk menenangkannya, untuk menenangkan Kain. Dalam bab 4 ayat 6-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sedang mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebenarnya Tuhan memperingatkan Kain disebabkan perbuatan Anda yang tidak baik, sehingga menjadikan korban persembahan Anda tidak diindahkan oleh Tuhan. Tapi kita lihat Kain tidak mempedulikan nasihat Tuhan, tapi menjadi semakin jahat dan akhirnya membunuh adiknya. Saudara dan saudari, apakah hati Anda dan hati saya juga hormat dan takut kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi setiap hari, apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan setiap hari, apakah kita berikan hormat dan juga takut kepada Tuhan? Dari juga segi persembahan keuangan kita, dan dari juga segi pelayanan kita di gereja, dari segi juga bagaimana kita datang untuk menyembah Tuhan di gereja.
Apakah kita membawakan satu hati yang hormat dan takut kepada Tuhan? Sekiranya saudara dan saudari ada aspek-aspek dalam kehidupan kita yang kita ketahui tidak hormat dan tidak takut kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan diri dan berdasarkan kehendak diri kita sendiri, maka adalah penting kita perlu bertaubat di hadapan Tuhan sehingga hidup kita dapat berkenan semula di hadapan Tuhan. Sebab saat seseorang tidak hormat kepada Tuhan, seseorang tersebut senang jatuh dalam dosa dan akhirnya kemudian akan semakin jatuh ke dalam dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, adalah penting hati yang hormat kepada Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita juga melihat bagaimana dosa ini menapai. Manusia bukan saja tidak hormat kepada Tuhan, kita juga melihat manusia tidak lagi mengasihi antara satu sama lain, tidak mengasihi orang yang lain. Dalam Alkitab, Kejadian bab 4 ayat 8-12, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Saudara dan saudari, sebagai adik dan beradik dalam keluarga dan juga sebagai ahli keluarga, sebenarnya sepatutnya kita menjalani satu hidup yang saling mendorong, saling mengambil berat antara satu sama lain. Dalam peribahasa Cina ada berkata, lawan harimau tanpa meninggalkan saudaramu. Bermaksud jika Anda berlawan dengan harimau, jangan tinggalkan saudaramu, sebab hanya saudara dalam keluarga yang mampu untuk bekerja sama dan juga saling menjaga antara satu sama lain. Saya pernah ketahui ada seorang kawan dan bagaimana dia telah menghidapi penyakit buah pinggang, dan adiknya ini sebenarnya ingin untuk mendermakan salah satu buah pinggangnya kepada abangnya. Dan sebenarnya ini adalah satu babak bagaimana kasih persaudaraan yang sangat mengharukan dan juga berlaku dalam kehidupan kita. Sebab demikianlah bagaimana ahli keluarga sepatutnya menghidupi satu kehidupan yang saling menjaga antara satu sama lain. Tapi bagaimana yang berlaku pada Kain dan adiknya? Dan Kain, kita melihat Kain tidak mengasihi langsung adiknya Habel dan sangat dengki tentang kejayaan adiknya. Maka dia langsung tidak ada kasih terhadap adiknya, dan sehingga disebabkan dengki akhirnya dia membunuh adiknya. Dan apa yang dilakukan oleh Kain setelah dia membunuh adiknya, langsung tiada hati yang bertaubat. Bila Tuhan berkata kepadanya 3 kali berturut-turut, di manakah adikmu Habel? 3 kali Tuhan berkata adikmu, dan dia berkata, aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku. Kita lihat bagaimana Kain yang menolak, yang menafikan tanggung jawabnya. Dia juga tidak ingin Tuhan campur tangan dalam hal yang telah dilakukannya. Jadi dia tidak ingin mempedulikan apa juga yang berlaku terhadap dirinya. Dan sebenarnya saudara dan saudari, kadang-kadang ada juga kita yang tidak berani untuk sembelih ayam, kan? Kalau disuruh sembelih satu ayam, jangan takut saya sembelih ayam. Apalagi kalau bunuh orang, bunuh saudara dan saudari dalam keluarga Anda sendiri. Langsung manusia tidak berani buat, sebab ini adalah perbuatan yang sangat kejam. Tapi bagaimana Kain bunuh adiknya dengan kejam sekali, dan langsung menganggapnya sebagai satu hal yang biasa, yang tidak mendatangkan apa-apa kepadanya. Disebabkan Kain telah berdosa, dan akhirnya
Tuhan memberikan hukuman kepadanya. Dalam bab 4 ayat 12, Tuhan berkata, dalam firman Tuhan berkata, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembala di bumi. Saudara dan saudari, dalam hubungan sesama manusia, apakah kita juga sentiasa menyalahkan orang lain? Di apa juga salah kita berkata, bukan saya yang salah, kamu yang bersalah. Jadi kita menolak tanggung jawab kita, sentiasa beranggap sendiri adalah orang benar, salah adalah orang yang lain. Dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, bagaimana adakah kita saling mengasihi dalam keluarga kita, di sesama adik-beradik, dan juga kalau Anda menjadi suami, adakah Anda mengasihi istri Anda, ataupun sebaliknya istri mengasihi suami Anda? Dan apakah kita telah menyakiti hati jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, maupun juga mereka yang bekerja bersama dalam satu company yang sama? Jadi sebenarnya saatnya kita melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti ahli keluarga maupun orang lain di sekeliling kita. Hendaklah kita memohon maaf dan kita juga memohon pengampunan daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin kita kehilangan hati yang mengasihi orang lain. Tuhan memberikan kita ahli keluarga. Dan Tuhan juga memberikan kita kawan-kawan yang berada di sekeliling kita, dengan tujuan kita dapat belajar untuk saling mengasihi. Sebab dalam firman Tuhan berkata, hanya saat kita saling mengasihi antara satu sama lain, dan barulah orang ramai akan dapat melihat kita adalah murid-murid Yesus. Dan demikian juga dalam kehidupan dalam gereja adalah sama. Kita sebagai ahli keluarga dalam gereja, di dalam rumah rohani ini, kita juga perlu menghidupi satu hidup yang saling menjaga, saling mendorong. Jadi bila dalam gereja ataupun pada waktu ini, waktu MCO sekarang, kita juga boleh mengambil berat terhadap saudara dan saudari kita dengan kaedah-kaedah yang berlainan. Kita boleh bertanyakan kabar, bagaimana keadaan Anda baru-baru ini, bagaimana kehidupan Anda, apakah kesusahan yang Anda hadapi, dan bagaimana saya boleh doakan untuk Anda, bagaimana kesehatan Anda dan sakit Anda, bagaimana pekerjaan Anda, bagaimana kerohanian Anda dan iman Anda. Semuanya kita boleh ambil berat, dan bagaimana kita tunjukkan kasih yang mengasihi antara satu sama lain. Kita perlu mengasihi, dan jangan kita menimbulkan banyak pergaduhan, kritik, dengki dan sebagainya dalam kehidupan kita. Jangan kita berdengki dengan saudara dan saudari kita dalam gereja. Kita berkata, kalau kamu datang ke gereja, saya tidak akan datang ke gereja. Kalau surga ada kamu, maka surga tiada saya. Ini adalah bagaimana kita sebenarnya menunjukkan perbuatan yang tidak mengasihi. Tapi hendaklah kita bagaimana saling memaafkan, saling mengasihi antara satu sama lain. Dan yang ketiga, bagaimana di tengah-tengah dosa sedang menapai, Tuhan juga memberikan pengharapan kepada kita. Kita lihat saat Tuhan telah membuatkan Kain hidup sebagai pelarian dan menggembala, dan akhirnya kita melihat bagaimana Kain mula lupa segala ajaran yang sepatutnya yang perlu diterimanya. Kain lupa tentang ajaran yang sepatutnya dia perlu ada. Dalam ayat ke-16 berkata, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Dalam Alkitab kita dapat melihat saat Kain kemudian bagaimana dia bersetubuh dengan istrinya dan kemudian melahirkan anak yang bernama Henok. Kemudian bagaimana dia mendirikan sebuah kota dan menamakan kota tersebut berdasarkan nama anaknya Henok. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya kita boleh melihat dalam Kain, dalam hatinya, apa yang penting hanya memperingati manusia dan bukannya Tuhan. Apa yang juga yang berlaku, hanya ingat manusia adalah penting dan tidak memperingati Tuhan. Inilah bagaimana bila dosa datang ke dalam dunia ini,
Bila dosa sudah masuk ke dalam hidup kita, kita menjadi penting dan Tuhan menjadi tidak penting dalam hidup kita. Kita memperingati perbuatan kita dan langsung tidak mempedulikan, langsung tidak memperingati perbuatan Tuhan. Manusia semakin jauh daripada Tuhan, menjalani satu hidup yang tanpa Tuhan, menjalani satu hidup menurut hawa nafsu sendiri, terpesong daripada kehendak Tuhan. Dan akhirnya hidup kita dipenuhi dengan hawa nafsu dan juga dosa-dosa dalam hati kita. Kita dapat melihat bagaimana dosa semakin menampai. Jika kita lihat kembali dalam bab yang keempat ayat 17 sampai 18, kita melihat bagaimana dosa ini menampai dalam keturunan Kain. Manusia bertukar dari monogami menjadi poligami. Maksudnya perkawinan satu istri dan kemudian menjadikan perkawinan banyak istri. Contohnya Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada dan satu namanya Zila. Inilah bagaimana satu keadaan yang sangat kasihan, sebab manusia tidak mempunyai Tuhan. Dosa merebak dalam kehidupan kita, semakin merebak. Jadi perkawinan sekarang sudah dirosakkan oleh manusia sendiri, tidak berdasarkan kehendak Tuhan. Dan juga kita melihat manusia hanya mementingkan diri sendiri, langsung tidak mempedulikan orang lain dan langsung tidak menghormati Tuhan. Inilah bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini saat manusia meninggalkan Tuhan. Jadi masyarakat kita menjadi masyarakat yang sangat teruk dan dalam keruntuhan, berlaku di dalam keruntuhan masyarakat. Jadi kita dapat melihat pada hari ini bagaimana manusia melakukan berbagai perbuatan jahat, bagaimana manusia membunuh, bagaimana manusia berzina, bagaimana manusia melakukan banyak keganasan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dengan kekejaman, bagaimana ajaran yang sesat, bagaimana pentingkan diri, bagaimana manusia membelot terhadap Tuhan, dan bagaimana manusia menjadi tiada tali kasih persaudaraan dalam keluarga dan banyak lagi. Inilah dosa-dosa yang menampai sampai hari ini semakin menjadi teruk dalam masyarakat kita pada hari ini. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan berkata, bagi negara tersebut jika mereka menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam negara mereka, barulah negara tersebut akan diberkati. Sebab saat manusia jauh daripada Tuhan, manusia akan jatuh dalam dosa, dan dosa menampai semakin hari semakin menjadi jahat dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita melihat di tengah-tengah kegelapan manusia, di tengah-tengah kegelapan dosa, Tuhan memberikan harapan. Dalam ayat ke-25 sampai 26, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakannya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamakannya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dalam bacaan sebentar tadi mengatakan keturunan Set sebenarnya menggambarkan satu keturunan yang baru, satu keturunan yang diselamatkan oleh Tuhan, dan satu keturunan dalam jagaan Tuhan sendiri, juga menandakan satu keturunan yang membawakan pengharapan bagi manusia. Bagi Set ini juga mewakili, juga menandakan bagaimana permulaannya, lahirnya satu manusia yang baru, lahirnya satu manusia yang baru, yang terlepas daripada segala kejahatan orang lama kita. Di satu permulaan yang baru, satu manusia yang baru, yang menjalani satu hidup yang baru telah diberikan oleh Tuhan. Dalam Alkitab mengatakan, dosa membawakan kita kematian, upah dosa adalah maut. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, sebab melalui kematian Tuhan Yesus dan pengorbanan serta segala kerja-kerja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, bagi setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosa mereka diampuni dan kehidupan yang kekal dimiliki oleh mereka. Dan saudara dan saudari, pada hari ini setiap kita telah menerima satu hidup yang baru sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus.
Tapi bagaimana kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan? Adakah dengan cara Kain yang mempersembahkan hidup kita dengan tidak hormat kepada Tuhan, ataupun dengan cara bagaimana yang dilakukan oleh Habel, mempersembahkan korban dengan iman, dengan mempersembahkan terbaik kepada Tuhan. Dalam Alkitab memperingatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita dan seluruh hidup kita sebagai korban yang hidup bagi Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada hari ini, segala yang kita persembahkan kepada Tuhan, adakah berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan harian kita, dalam pelayanan kita, dalam keuangan kita, juga dalam setiap sudut, setiap aspek dalam hidup kita. Apakah kita mempersembahkan satu hidup yang berkenan kepada Tuhan? Adakah hati kita hormat kepada Tuhan? Kita juga mengasihi mereka yang berada di sekeliling kita. Sekiranya kita ingin melihat berkat Tuhan yang sentiasa melimpah dalam hidup kita, adalah penting bagaimana kita belajar untuk mempersembahkan satu hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, hidup dalam kesucian. Demikianlah bagaimana satu hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, bukannya satu hidup yang menerima kutuk. Apakah kita ingin diberkati? Marilah kita hormat kepada Tuhan dalam setiap aspek dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur pada pagi ini sekali lagi firman Tuhan untuk mengajarkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai satu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bantu kami untuk beriman kepada Tuhan, dan bantu kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa kami supaya dosa tidak menapai dalam hidup kami. Kami mendoakan supaya Tuhan Kau menghancurkan dan mengampuni setiap dosa-dosa dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan untuk menjalani hidup yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Bantu kami untuk menjalani satu hidup sebagai seorang Kristen yang sejati, dengan benar-benar mempersembahkan hidup kami untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya Bapa, teguhkan dan kuatkan setiap iman kami untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat ini adalah masa pengumuman. Kita khususnya ada satu hal ingin disampaikan, adalah berkenaan dengan mesyuarat agung tahunan kita akan diadakan pada tanggal 14 bulan Mac jam 2 petang di Agape Hall. Mari kita berdoa bersama-sama agar mesyuarat agung kita dapat berjalan dengan lancar di gereja. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa.
saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa secara khusus untuk musim doa dan puasa agar umat Tuhan di seluruh tanah air kita akan dapat menghayati makna sebenar musim ini. Kedua, berdoa agar umat Tuhan dapat bersatu hati dan merendahkan diri dengan perdapatan yang bersungguh-sungguh, serta mengkhususkan diri untuk mencari wajah Tuhan. Ketiga, berdoa agar Tuhan berkenan untuk melawat tanah air kita dan mencurahkan hujan pemulihan dan keselamatan. Kiranya kebangkitan rohani yang sejati dan besar akan terjadi pada musim ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Dosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama.
kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita.